Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat maghrib, diteruskan salat isya rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringaken nikmat iman wal Islam, nikmat taufik hidayah dan inayah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah dalam rangka beribadah, dan salah satunya ingin menika mirangaken dakwah utawi ceramah saking pinten-pinten ustadz ingkang biasanipun bergiliran. Lan samenika derek pas giliran kula ning menurut kula suatu saat niku aja mung kula tok nggih. Ya, termasuk kayak Mas Kadus niku menurut kula juga
Lah berawal dari Pondok Bambu niku tahun 90-an kayane. Niki kula jeneng ceritane niku cerita wis lama nggih. Ning insyaallah kurung sayu. Sebab ceritanya niku cerita agama. Pada tahun 92-an kula merantau pindhone teng Pondok Bambu niku kula dikenalaken dengan seorang ustaz. Dengan seorang siapa? Seorang ustaz. Gara-gara kula dikenalaken kali seorang ustaz oleh teman, kira-kira kula banjur melu ngapa? Ya, melu ngaji. Kula dikenalaken kali seorang tukang teler, tukang mabok, kayaknya nyong melu mabok. Nah, karena kula dikenalaken kali seorang ustaz, maka kula melu ngaji. Kula ngaji tasih kalingan, kula melu rong sesi. Kudu sesi, angger sesi kuwi kan misalkan semalam itu ada 2 sesi. Sesi pertama mendengarkan ceramah, sesi kedua tanya jawab. Rong wektu. Waktu sing sepisan kuwi sepekan utawa sependak. Angger sing luwih tenar niku seminggu. Ning nandhang kula cok ngaji niku jere wong Islam aja ngomongna seminggu. Sependak utawa sepekan. Angger Jawa ya sependak, bahasa Indonesiane sepekan. Aja ngendika dina minggu, ngendikane dina Ahad. Sebab minggu niku dinane wong Kristen. Padahal wong Islam niku orang nana hari-hari utawa kata-kata prei. Langgar minggu kuwe identik dengan prei utawa libur. Nggih. Sobi wong Islam niku bendina niku ana ibadah sing libur apa mboten? Mboten. Terutama ibadah sholat itu tidak ada liburnya. Nah, maka ngendikane niku jarang Ahad. Terus aja seminggu ning sepekan apa sependak. Nah, niku. Dan teliki kula melu pengajiane niku sing sependak sepisan. Pertama sing nomor loro niku sing sebulan sepisan. Pengajian sing sependak sepisan itu jumlah jamaah ya antara sing lanang niku sebab sekomplek niku antara 30 sampai 40 orang. Niku sing pekanan utawa pendakan. Lalu terus yang kedua yang sebulan sepisan niku di masjidnya niku berlantai 2, ukurannya ya bisa 20 meter persegi atau bahkan lebih, dan jamaah niku penuh. Berarti jamaah niku atusan, bisa atusan 4, bisa atusan 5, bisa lebih bahkan. Sebab kanthi kula mboten tayang etung jamaah sing sependak sepisan kan paling mau 30 sing lanane kan tayang etung. Sing membuat kula heran pada waktu itu, tahun pinten mati niki ceritanya? 10 berarti nyong umure ya 12 tahun karo bolu ora tau itu, berarti 13 tahunan lah. Berarti nyong urung lahir.
ceritanya berarti siki wis 32 tahunan. Sing teng mriku kula heran di majelis itu tidak ada kebulan asap sama sekali. Wih, iki wis marban iki kira-kira arep ngendi ya? Kira-kira asap nopo? Asap kompor, asap pabrik, asap pawon, asap knalpot, apa asap apa kira-kira? Asap kebulan bako. Iya, asap kebulan bako, terutama datang mriko ya asap kebulan rokok. Itu tidak ada. Waktu itu kula niku gumun. Sebab teng mriki, ya teng mriki teng Bulu Kuning teng kali aja teng ndi niku angger pengajian baik nang masjid apa maning nang lapangan apa maning nang latar niku Masya Allah apa naudzubillah niku kan golek kemebul, golek dual niku nganti kaya kae nggih. Niku teng mriki. Bahkan sasi puasa misalnya bar traweh niku ana pengajiane biasanya Pak Kamran, Pak Kamtan, Kang Cabak niku tetep karo megangan ya karo wudhu itu waktu itu. Mulane kula teng Jakarta niku gumun sampai kula niku ya sebab kula niku kelebone wong brujik nganti siki. Pada waktu pengajian sepekanan atau pengajian ini sependak sepisan niku nganti kula takon maring ustadze. Kula takon maring ustadze niku wong Cilacap. Insyaallah jenenge anggere kula mboten kesupen jenenge Abdul Razak. Riyadun Cilacap, ustadz teng Jakarta, bojone wong Sumatera Barat utawa wong Padang. Pada suatu hari bar kajian iki kula rembugan kali atau takon maring ustadze, Pak Ustadz, kenapa di kajian kita tidak ada orang yang merokok, Pak Ustadz? Kenapa di kajian kita tidak ada orang yang merokok? Kalau takon kayak niku kali ustadze. Kira-kira kalau disauri apa boten? Boten. Bukan ustadze bilang lain kula boten ustadze iki yang orang rokok. Niku ustadze malah takon niki kan anak nggih. Ana wong takon kok ditakoni. Belum takon, kenapa di kajian kita tidak ada orang yang merokok, Ustaz? Ya Ustaz, dia takon maring kula, apa sih merokok menurut kamu? Mana Ustaz itu sih orang lucu maning nggih. Sebab jare nyope kon mikir, apa sih merokok menurut kamu? Kalau jawab merokok menurut saya adalah kebiasaan orang laki-laki, terutama semua orang laki-laki di negeri kita pada waktu itu. Kira-kira jawabannya kalau benar atau salah? Benar ya? Benar menurut pengetahuan kula. Ning teng ustaz disalahkan. Kamu salah. Loh salah kenapa? Nyatanya di kajian kita tidak ada orang yang merokok nih kata si ustaz itu. Oh iya. Petakonan pertama nih ustaz maring kula. Dan ditanya lagi saya, loh kenapa sih kamu tidak merokok itu kenapa? Takon maring kula, loh kenapa kamu tidak merokok maring nyong? Nyong semaur, saya kalau merokok Ustaz, saya juga sering kali mencoba. Tapi setelah saya merokok, pertama tenggorokan gatal. Yang kedua ambon-ambonan. Kira-kira Ustaznya nanti ambon-ambonan apa boten? Ngerti wong Cilacap.
Yang kedua, yang ketiga, setelah itu saya batuk Ustaz. Oh begitu ya. Tak kira kamu tidak merokok karena kamu tahu hukumnya, kata Ustaz itu kepada beliau. Tidak Ustaz. Oh begitu. Emang apa sih hukum merokok Ustaz? Tanya saya kepada Pak Ustaz itu. Ustadz itu tidak menjawab, tapi Ustadz itu memberikan PR kepada saya. Jadi caranya Ustadz itu pun berpikir dan berpikir. Kita sebagai Muslim itu sebagai Muslim yang mukmin yang beriman itu kan supaya melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Ada enggak perintah di dalam Al-Quran supaya merokok? Kata Ustaz Abdul Razak begitu. Loh berarti kamu cari yang soke saja di Quran, ada enggak perintahnya? Kalau di hadis itu kok terlalu jauh, terlalu rumit untuk kamu cari di dalam Al-Quran. Saya dikasih waktu seminggu untuk mencari anak orang perintah merokok nang Quran. Terbuka kali surat Al-Fatihah, nanti surat Al-Baqarah, nanti kula ora kepaca Qurane, kepaca artine tok. Niku tidak saya temukan. Yang saya temukan itu wakulu washrobu. Kira-kira apa artinya? Makanlah dan minumlah. Itu kalau kelingan tentang surat Al-Baqarah ayat yang rentetannya dengan puasa. Ayat tentang perintah puasa 100 apa 200? Ya, 183. Itu perintah puasanya. Lah perintah wakulu wasrobu itu ayat yang ke 186 kalau nggak salah. Jadi apa kata Allah? Wakulu wasrobu hatta tabayyana lakumul khaytul aswadu minal fajri. Jadi Allah itu memerintahkan makanlah dan minumlah oleh kamu sampai tampak jelas antara benang hitam dan benang putih atau fajar. Dan itu juga dalam ayat-ayat lain Allah itu memerintahkan kullu wasrobu wa kullu wasrobu kullu min thayyibati ya ayyuhalladzina amanu kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Juga ada perintah wa kullu wasrobu wa la tusrifu. Artinya makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Dalam surat An-Naba, surat apa nih? Al-Mursalat juga diperintahkan kullu washrobu hani'an, ya, makanlah dan minumlah. Jadi adanya itu perintah makanlah dan minumlah, makanlah dan minumlah. Malam Selasa berikutnya kalau ngaji maning, kalau ditakoni tentang Ustaz tersebut, apakah sudah ketemu perintah merokok di dalam Quran? Tidak Ustaz. Yang saya temukan adalah makanlah dan minumlah, makanlah dan minumlah. Berarti tidak kamu temukan perintah merokok.
untuk sesuatu yang mubadzir. Beliau Ustadz itu menyuruh saya, coba kamu buka surat Al-Isra ayat 27. Surat nomor Al-Isra ayat 27. Terus saya buka surat Al-Isra ayat 27 dan saya hafalkan sampai sekarang, insya Allah juga masih ingat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitana li rabbihi kafura. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Innal mubadzirina, sesungguhnya yang mubadzir. Mubadir, artinya mubadir niku napa? Artinya mubadir itu pemborosan. Sangartine kula niku agar mubadir dengan artinya mubah. Ya. Ingat ini mubadir itu mubah ya? Kan jangan itu mubadir ya, artinya mubah. Malah madang tak waca itu arti mubadir itu bukan mubah tapi pemborosan. Sampai-sampai kulo juga ngandel waktu itu. Jadi nyontok delok surat terjemah Quran terjemah lainnya bahwa mubadir itu artinya pemborosan. Amitnya bocah kok artinya dan mubadir kuwe mubah. Padahal mubadir artinya pemborosan. Nah di sini berarti masuk merokok itu masuknya mubadir, masuknya pemborosan apa pengiritan kira-kira. Bagi si mudud pun merasa pemborosan. Karena kemarin waktu garap baja besar kula diendongi teng wong niku wudud. Wudude niku rokoke gudang garam filter. Regane 20.000. Niku sing dadi saksi bojone nyong. Niku ngaku dhewek nyong sedina kuwi entonge 2 bungkus nggih gudang garam filter. Berarti pira kuwi? 50.000. Kula tak pikiran itu takon kok hasilnya sepira. Sedina wudhu kontonge 50.000. Wong yo ngopong leluaran sak keluarga. Ya sedina ora kok 50.000 kaya. Masya Allah. Dan waktu gar-gar masjid niki dalam rangka pembegoan itu seorang pendaharanya niku ditagih pira ya Mas bendahara. Kalau kelingan jare tagihan untuk 1 hari oleh si warung itu 70.000. Karena hari itu tidak diberi uang untuk beli rokok. Pangapunten lho niki nggih. Kula sengaja menyampaikan iki sebab pertama niku ada request sarane. Ana jalukan Amerika ngisi maning turun lagi sampai kena masalah rokok. Dan nyong ngomong gantung bae ngapa ya nyong awang-awangan ya. Nah akhirnya dengan berat hati ini kalau sampaikan sebab apapun yang tidak disampaikan sekalipun itu sesuatu larangan maka orang tidak akan tahu. Leres nih?
misalnya tahu pun apa kira-kira terus ninggalaken mboten niku memerlukan proses lambat laun suwe insya Allah. Jadi tidak mungkin orang disampaikan sesuatu ini ditinggalkan terus ditinggalkan kabeh, kecuali pada zaman Rasul kita niku. Pada zaman Rasul menyampaikan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, apa khamr? Minuman keras, segala bentuk minuman keras itu haram, najis. Jadi pada waktu itu hari itu juga jadi sing jenenge selokan, egot, latar, kalen, gue jere banjir kena minuman keras. Sebab apa? Mandat Rasul menyampaikan ini, itu orang yang beriman yang masih menyimpan minuman keras, gue disunteki kabeh. Nanti banjir jere nang Mekah waktu itu. Karena apa? Para sahabat itu ketika mendengar ini perintah langsung dilaksanakan, ini larangan langsung ditinggalkan. Sami'na wa ata'na, nyong krungu sawise krungu banjur apa? Taat. Tidak ada alasan untuk tidak taat. Dan dengan demikian, kalau sampai akan ini masalah merokok sedulur, ini tidak ada perintahnya dalam Islam. Dan yang ada itu larangannya. Innal mubadzirina ikhwanas syayatin. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudaranya setan. Wa kana syaitona, dan sesungguhnya setan itu li rabbihi kafuro, terhadap Tuhannya itu sangat kufur, sangat ingkar, sangat menentang. Nun sewu nggih? Nun sewu. Jadi kalau sampaikan yaitu alasan pertama karena ada permintaan atau request. Anggap demikian request lagu ya. Misalnya kita radio, alhamdulillah anak request apa? Murotal. Request murotal, jaluk surat apa? Seks apa sinkon diputar murotal itu, masya Allah. Itu yang menjadi akhir-akhir ini. Argumen orang mana radio sih memutar murotal itu dijaluk nasi pendengar. Boten-boten namanya request lagu-lagu. Nah tadi kembali datang masalah sing makin ini kalau sampaikan itu masalah merokok nun sewu. Nun sewu karena ada yang menyampaikan para ustadz sing teng TV, teng radio itu menyampaikan tentang hal ini. Mulanya karena sudah mereka mau menyampaikan, lalu ya kepingin tiru lagi, ya terinspirasi. Karena ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh untuk yang baik dan mencegah untuk yang mungkar. Jadi ini kalau sampai agak paling boten kan mangke jadi pikiran nggih. Jadi apa jenenge? Merenung. Iya merenung, PL tentang kita bagi yang merokok. Mungkin bagi ibu-ibu yang suaminya atau anaknya masih merokok bisa menjadi PR. Kira-kira wanita menyampaikan Bu mari bojoran kita sing merokok. Sering, alhamdulillah. Harus dulu berapa tahun yang lalu kuliah itu menyampaikan masalah rokok kalau bocah-bocah loh. Bocah itu bujang-bujang. Ini pada waktu tersampaikan itu bocah cilik usia fahri, malah anak sing urung safari. Niku mandang bocah niku latihan merokok, menangi kula riku. Anak sing pernah namburi bokong bocah laku sih. Anak sing terus dibuang itu karena apa? Karena
sudah tahu, saya pernah menyampaikan. Ini enggak ada orang pernah menyampaikan, bocah itu tidak akan merasa lingkup. Apalagi merasa, oh ini larangan. Kira-kira bocah itu ketika umur berapa pelatihan merokok? Orang SMP, SD pun pelatihan merokok ketika nopo sepit. Nah, alhamdulillah. Sebab kalau daerah kayak gitu, ya sepitnya mesaki rokok sebungkus. Bu rokok betul biru, filter. Kenapa kok filter ya? Alhamdulillah. Ya filter, ya rokoknya gabusan. Terus betul biru ya gabusan ya. Yo gaya banget kalau pacaran pada malam itu betul Untung anaknya. Allah kan alhamdulillah gue. Untung anaknya orang tak merokok. Orang beli rokok ya, mengenai sepit ya. Orang beli bakso barang. Ya Masya Allah nih kok. Dan itu Nun Sewu nih, terutama datang dari kita hidup itu setunggal Nun Sewu ya, ramah ya, Nun Sewu banget. Bahwa merokok itu tidak ada perintahnya di dalam Islam. Dan kalau yakin si perokok niku ngerasa apa? Ngerasa ora gunanen. Kalau nate krungu ramah sakit dia selalu jane jeneng rokok kan gunanen ora ini tuh nggih. Waktu itu kalau menyampaikan rokok terulang Ramadan kerasa, ya jane rokok kan gunanen ora. Nih karena candune niku, racun candune niku sing jarang orang rokok, jarang rasane kepengen banget candune niku Rama. Candu niku mlebune racun sing mempengaruhi sel-sel kita untuk selalu menyedot rokok itu. Dan agar Nur Sewu cek mirangaken radio Linggamas FM. Niku insyaallah jeneng maneh ninggalan rokok. Sebab merokok itu bahayanya itu sangat banyak sekali. Insya Allah. Jadi ya sih kudu mantan rokok siapa ya? Bau nektok mbok. Ya insya Allah Rama. Angger niat lillahi ta'ala. Sampai-sampai kalau nanti ngrungokna teng TV niku jare wong ngobong duit 10.000 wantahan dicus saben dina. Wes saben dina ya nyekel duit 10.000 dicus. Karena bendina duit 10.000 niku nggo tuku rokok pada bae tecus diobong. Niku jare ego mending ngobong duit 10.000 wantahan ketimbang wis bentuk rokok. Kenapa kira-kira? Iya. Angger ngobong duit, kowe kukuse ora bahayane awake dhewe karo bahayane keluarga. Tapi ketika sudah berbentuk rokok, rokoknya itu dicus, slow mode, itu Masya Allah. Pertama membahayakan diri sendiri, yang kedua membahayakan orang terdekat. Orang terdekat siapa? Istri dan anak kita. Sering kalau sampai akan pada waktu itu kalau cerita anak bocah setahun niku oknam nang rumah sakit PKU Merden gara-gara asap rokoknya bapane karo kakine. Jadi kan main banget mbok esok-esok kembang putu karo entar-entor udut. Bapane mungkin asik banget lagi karo nunggu liwetan mateng apa-apa mateng entar udut karo ngracuni anak bawa putune sinan kembangan. Sampai-sampai anak itu sudah terkena flek paru-paru. Itu sampai oknam, belum 2 tahun oknam 2 kali. Nanti mamanya si bocah kuwi gila banget maring bojone karo maring ramane. Karena apa? Ngerasa anaknya itu diracuni. Nun sewu nggih. Iki mbok nglarani ati terutama yang lagi ramah sakit sing tes ngerokok. Ini insya Allah anggar ndonga nggih, insya Allah nyong bisa lah, insya Allah. Sebab maunya kalau wis nate krungu karo fatwa ya
nyuruh jere rasa sakit wis kepengen ngirit rokok kok ya. Tapi ternyata labungane karena memang itu berat Rama. Pada karo wong minum khamr niku jere pertama tinggalnya itu berat sekali sama. Oke, jadi monggo nun sewu untuk masalah meninggalkan rokok, insya Allah menjadikan kebaikan untuk diri kita. Angger niku gendul-gendul rasanya kalau situs pada ninggalakan Rama. Ya kayak kakek Frensa, kayak siapa ini kan perokok semua dulunya. Niku takon priwen carane. Permen lah. Ya, permen bagus niku. Pokoknya kayak niku. Lah nun sewu, kula sering nunggu kata-kata orang perokok itu merasa dirinya tidak beruntung. Nah, tenyiran misalnya kalau anak-anak nang rumah sakit nang niku kan kok kawa mari nyong rokok Pak. Kalau mboten rokok kebenaran temen. Berarti mau orang rokok jere kebenaran. Berarti rasa awake dhewek ora kebenaran nggih. Lha nyong tak ora kebenaran kepriwen Pak. Yang petang sing go tuku rokok penanggo jajan bocah gue. Lha kula nate nang alas kidul ditawani rokok nang kaki-kaki. Nyong ora rokok iki. Kebenaran ya. Kebenaran kepriwe? Dadi ora waktu. Kowe nyekel beko waktu. Berarti rasa awake dhewek ora kebenaran. Cerita maning siji. Macul nang kamar. Wonge nang kene anak loro nyong karo Pak Tarto. Nah, ana wong kamar merokok mari Pak Tarto wong sabar itu. Rokok apa Kang ya? Nyong bisa rokok kebenaran temen ya. Berarti jangan kebenaran nek orang rokok ramah sakit. Kayak ramah sakit yang saya kula cok krungu jaran wong 300.000, 350 ya lho kulo genter 400, 500. Masya Allah. Nek sing 400 ku dhewek nang Nini Randa bola seneng nanti joget-joget atine rika nampak pahala. Masya Allah. Yo. Iya, pokoknya yang Nini Randa cemburu ya. Dhewek kan nyong sing kudu kaki Randa. Insyaallah itu jendung abang. Padahal si kulo yakin merokok itu sesuatu yang sangat berat untuk ditinggalkan. Nanti rokok kandahan karo nyong. Kuwi ana wong dipengkok ora jodut nang bojone. Kuwi cerita derek yo wong lanang kuwi karo nyong. Nyong semawur nyong tenimbang wong ora udut, nyong sekolah dadi rokok. Dengan bangganya lho wong niku cerita niku karo bangga ora karo isin apa licut. Apa minder ora. Nyong anggere ora rokok nyong suka ora dadi karo kok padahal wong wis dua anak loro, wis duwe putu. Berarti bojo anak putu karo rokok abot ndine. Abot rokok. Masyaallah pernah alhamdulillah. Rokoknya 5 kintal. Apa tinggal naik udah berjunjungnya Mas Agus Pak. Masya Allah. Nanti kalau ketemu nyong tenimbang orang udut suka orang magang. Apa nih ya? Nyong tenimbang orang udut suka mati. Nata nih berarti memang udut ketaruhan itu sangat besar bagi mereka semua tahu ngaji. Insya Allah bagi orang-orang yang ngaji sering mendengarkan, insya Allah akan terbuka hatinya. Insya Allah, terutama ya kita jangan menurunkan hal-hal sing larangan agama. Oke? Ya, ini malah nun sewu niku, angger sholat nun sewu, nun sewu. Orang kepenak kalau sampai akan ini nun sewu bersih-bersih wudhu, angger ajeng teng masjid. Niku gosok didiriin nun sewu banget. Sebab rokok bagi yang tidak merokok itu kena aroma mulut sing niki terus merokok. Niku jenenge nun sewu ora betah. Nun sewu nggih. Karo sing wis nggo sujud batire, ora betah nun sewu banget.
suatu sing abot kula sampaikan niki jen ya dengan berat hati, dengan terpaksa saya sampaikan sebab niki adalah ajaran Islam. Ngoten niku nggih, ajadillatul amal niki datang Rama Sahid, monggo bismillah niat saya tinggalkan rokok mulai hari ini. Insya Allah kalau kita niatnya kuat, Allah akan menguatkan hati kita. Ini oke. Dan ya anak cucu kita jangan sampai kita latih apa mani kita suruh, malah kalau bisa kita cegah untuk tidak merokok. Bersyukurlah yang punya anak nanti gede nanti bujang urung merokok, bersyukurlah. Kayak Pak Tanto anaknya jere wis ora merokok. Alhamdulillah. Kalau jere zaman itu merokok karo bali merokok Pak. Alhamdulillah berarti ada si tahu nuturi kebesan panten zaman urung tae kumbang. Anu paling boy iseng. Oh iya. Ya sawisane iki alhamdulillah bersyukurlah berarti ya hal-hal yang dilarang oleh agama sudah diketahui oleh banyak orang. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau bila ada kekurangan kata atau semua karena kita ngerti. Terus saya mungkin kalau kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.